Doa kita adalah memberkati mereka, hendaklah memberikan kesehatan, kekuatan, menjaga melindungi sampai dengan nomor 30 itu bagi Bapak Simon 10 orang dulu. Kemudian nomor 31 sampai dengan nomor 40 itu bagiannya Mikael. Kawasan jemaat-jemaat kami setiap penuh dengan kerinduan mereka untuk melayani Tuhan. Jemaat Tuhan, selamat hari Selasa. Kami akan memulai pelayanan sepanjang minggu ini, dimulai dari hari Selasa. Puji Tuhan, keempat hamba Tuhan sudah hadir bersama. Kami akan memuji, memuliakan Tuhan, dan akan berdoa. Matahari jiwa guru selamat, tiada gelap bila engkau dekat. Kiranya tak awan dunia samarkan wajah yang mulia. Bila air mataku berlinang, membasahi mataku yang benar. Bila rasa manis sedap pada dada juru selamat, tinggallah dekat setiap masa. Di luar tubuh tanpa hiduplah, tinggallah malam tiba. Tiada luar takutlah. Berkatilah kami dari pagi, sebelumnya kami mengangkat kaki, sehingga oleh kasih-Mu kami masuk rumah Pasal yang ketiga, dapat kita baca satu ayat. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah menderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan pertama jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci difirmankan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia dengan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya mengambil ayat 17, firman Tuhan katakan, dengan demikian tiap-tiap manusia dengan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pada itu sebabnya dalam ayat yang sebelumnya, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi cara Tuhan melengkapi Timotius dalam pelayanan melalui keteladanan Paulus. Ya, dia melihat teladan hidup Paulus
dan dia menghidupinya. Ketika dia menghidupinya, Timotius ada dalam perbuatan yang baik. Penting sekali hari ini kita bicara tentang keteladanan, bicara tentang kehidupan kita yang boleh diikuti oleh banyak orang. Dan tentunya sekali lagi Paulus sudah menjadi contoh terlebih dahulu dalam perbuatan yang baik itu bagi Timotius, sehingga Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya Timotius juga menghidupinya dalam kehidupannya. Sehingga sekali lagi dalam tanggung jawab pelayanan Timotius, Timotius akan mengalami dan melihat hal yang sama seperti dialami oleh Paulus dalam pelayanannya, dan itu yang akan sekali lagi menguatkan Timotius dalam pelayanan, kemudian menjadi rambu-rambu bagi Timotius dalam pelayanannya. Kemudian itu yang akan mendorong Timotius untuk ada dalam tanggung jawab pelayanannya sepenuhnya, karena sekali lagi ada seorang figur yang menjadi teladan bagi Timotius yang dia dapat ikuti, sehingga dalam keadaan apapun yang Timotius mulai jalani, yang Timotius mulai hadapi, Timotius harus sadar dan ingat bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanannya yang adalah perbuatan baik itu, dan dia dilengkapi oleh Tuhan. Dan itu sekali lagi dalam keadaan apapun yang dihadapi, dia akan tetap ada dalam panggilannya, dia tetap berjalan dalam panggilannya. Karena Paulus ingatkan kepada Timotius, setiap orang yang mau hidup melayani Tuhan, yang mau hidup melakukan perbuatan yang baik, itu sama dengan ibadah. Kalau kembali ke Roma pasal 12 itu kan bicara tentang ibadah. Hidup kita itu ibadah. Karena itu sekali lagi, ini bicara tentang ayat 12 itu memang setiap orang yang mau hidup beribadah katanya di dalam Kristus, ya itu pasti akan mengalami penganiayaan, akan mengalami penderitaan. Ini double tentunya, menderita aniaya dan menderita aniaya, dari aniaya menderita, gitu kan. Jadi akan mengalami gitu. Jadi ya penderitaan kita itu tidak hanya selalu bicara tentang penderitaan yang nyata secara fisik, ya ada luka-luka pada tubuh kita, gitu kan. Tapi penderitaan yang sering kita alami dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu banyak sekali, ya banyak sekali. Ya. Kadang-kala penderitaan itu bicara tentang kita ditolak, kita dihakimi, kita dibenci, kita diragukan, kemudian ditafsirkan berbeda, disalahartikan, gitu kan. Kemudian kita dicurigai, gitu kan. Ini kan penderitaan bagi kita ini. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Paulus ingatkan kepada kita tetap hidup dalam keteladanan. Keteladanan dalam hal apa? Keteladanan dalam hal kita menghidupi kuasa firman. Itu sebabnya ayat yang ke-16 itu firman Tuhan katakan bahwa seluruh kebenaran Allah itu, seluruh firman itu yang akan menyatakan menyatakan pengajaran, menyatakan kesalahan, bagaimana orang bisa memperbaiki kelakuan dan bisa mendidik orang dalam kebenaran. Jadi sekali lagi, ya keteladanan itu memang harus menjadi bagian kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi kita dipanggil untuk melakukan perbuatan yang baik, maka keteladanan itu adalah khotbah yang paling khotbah yang paling indah, khotbah yang paling tepat, khotbah yang paling tepat sasaran, khotbah yang paling jitu, ya, di dalam kita sekali lagi menjalani itu tugas kita. Tapi Paulus berani katakan, engkau telah mengikuti ajaran yang mulai dari ajaran, kemudian cara hidupnya, ya, kemudian tujuan hidupnya, kemudian imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya. Jadi itulah yang Paulus teladani dalam yang Paulus berikan sebagai keteladanan dalam hidupnya untuk Timotius sebagai anak iman. Kita semua sekali lagi hari ini mari kita terus belajar sebagai orang-orang dipanggil untuk melayani, hidup dalam perbuatan yang baik. Karena ada sekali lagi memang tidak mudah kita mencapai ke posisi itu karena selalu ada penderitaan, ada tantangan, ada aniaya, ada penolakan, ada keraguan, ada kecurigaan, ya, yang kita akan hadapi dalam pelayanan. Tapi sekali lagi ketika kita terus berjalan dalam jalan rencana Tuhan dalam pelayanan kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan selalu menyertai dan berpihak pada kita untuk membawa kita hidup dalam rencananya, yaitu perbuatan baik yang memberkati pada orang. Tuhan Yesus memberkati kita.
Kita akan berdoa bersama-sama. Tujuan doa kita adalah memberkati mereka, kemudian meminta Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, menjaga, melindungi, dan menyertai mereka dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka, serta rumah tangga mereka. Nanti nomor 1 sampai dengan nomor 10 bagian saya, kemudian nomor 11 sampai nomor 20 itu bagian Ibu Mika, sampai dengan nomor 30 itu bagian Bapak Simon, 10 orang dulu, kemudian nomor 31 sampai dengan nomor 40 itu bagiannya Mikael, kemudian di nomor 41 sampai dengan nomor 50 itu bagiannya Kelvin. Coba lihat dulu orang-orangnya, nama-namanya. Kalau ke ini siapa ke sini? Nomor berapa, Bu? 15. Wawasan jemaat-jemaat kami sejak penuh dengan kerinduan mereka untuk melayani Tuhan, membawa berkat mereka untuk mempersembahkan pekerjaan Tuhan kepada kami melalui